Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Proteus dan Arduino. Untuk tutorial dan pemrograman kali ini saya akan menunjukkan bagaimana mensimulasikan suatu pemrograman PID di dalam Proteus menggunakan IC Arduino Nano ya. Kita langsung saja, pertama kita buat skematik untuk pemrograman. Untuk kali ini saya akan membuat suatu kontrol motor menggunakan DHT11 atau sensor DHT11. Sensor DHT11 ini dia merupakan sensor kelembapan dan sensor suhu ruangan ya. Output daripada DHT11 ini adalah berupa sinyal yang terhubung kepada D2 atau digital 2. Kemudian untuk mengetahui kecepatan daripada motor dan suhu, saya pasangkan di sini adalah serial monitor yang terhubung kepada RX-TX pada Arduino Nano. Kita kemudian untuk output motor yaitu berupa motor yang dijalankan menggunakan driver IC L298. Nah, jadi secara keseluruhan rangkaiannya berbentuk seperti ini. Sekarang kita masuk ke pemrograman. Di sini sudah ada program. Saya akan menjelaskan dari bagian atas ke bagian bawah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sensor DHT11 ya. Untuk mengakses sensor DHT11 kita memerlukan library yang namanya dht.h. Kemudian kita definisikan pin DHT-nya di pin 2 pada Arduino. Kemudian di sini kita menggunakan DHT11, maka DHT tipenya adalah DHT11. Kemudian ada konfigurasi yaitu DHT sama dengan DHT pin dan DHT tipe. Oke, kemudian kita lanjut ke bawah. Di sini ada beberapa nilai ya. Tapi untuk KP, KI, KD ini kita tidak gunakan. Ini kita hapus saja. Ini ada float, error, D-error, dan sun error. Ini ada beberapa konfigurasi tentang nilai-nilai daripada error yang dihasilkan dari rumus PID. Kemudian ini ada set point. Yang pertama ini adalah set point untuk suhu. Dan yang kedua ini adalah set point untuk kelembapan. Kemudian di sini ada konfigurasi untuk output pada motor dan driver motor. Kemudian kita masuk ke set PID. Di sini ada integer set PID. Ya, ini ada suatu fungsi di mana fungsi ini digunakan untuk mengkalkulasi nilai-nilai PID dengan memiliki 3 inputan, yaitu inputan yang pertama adalah inputan P, I, dan D. Jadi kita bisa masukkan nilai P, I, dan D nya dan akan dikalkulasi sehingga ketemu nilai-nilai error yang dihasilkan. Untuk nilai error yaitu adalah set point SP atau nilai suhu yang kita inginkan dikurangi dengan suhu pada sensor kondisi saat ini. Kemudian D error ini sama dengan nilai error, artinya dia akan nilai error yang lama seperti itu ya. Jadi D errornya adalah nilai error yang lama. Kemudian sum error sama dengan adalah penjumlahan antara error lama dengan error baru. Jadi error ini adalah error baru, kemudian ini D error adalah error lama, sum error adalah error lama penjumlahan dengan error baru.
Kemudian untuk rumus-rumus PID di sini sudah kita tulis. Yang pertama adalah proporsional P dikali dengan error. Kemudian untuk integralnya I dikali dengan sum error. Kemudian untuk derivatifnya ada D dibagi dengan 100 dikali dengan error dikurangi D error, atau error yang baru dikurangi dengan error yang lama. Kemudian untuk nilai PWM ini ya, karena kita mengontrol kecepatan motor, berarti nilai PWM ini ya, nilai PWM yang dihasilkan dari PID itu adalah penjumlahan nilai daripada P, proporsional, integral, dan derivatif. Oke, ini kita tidak perlu bahas karena ini adalah konfigurasi untuk membatasi nilai daripada PWM sendiri. Oke, kemudian ini ada, nah ini untuk yang tidak pakai PID. Jadi kita akan membandingkan antara PID dan tidak pakai PID, atau pakai increment atau kenaikan dengan secara konstan. Nah, kalau di sini untuk kecepatan motor yang diatur atau dipengaruhi oleh kelembapan itu menggunakan increment nilai atau penambahan nilai sebesar 0,5 atau penurunan 0,5. Kemudian yang ini adalah untuk motor. Oke, sudah kita compile filenya. Kemudian kita copy yang hexanya. Hexa. Oke. Nah, tadi kita melakukan set nilai PID itu berada di 40 ya, mana nilai set point suhu dan kelembapan itu berada di 40. Maka di sini kita set berada di bawah 40 semua. Kita sekarang akan nyoba di bawah di 30 ya. Untuk atas ini adalah kelembapan di nilai 30, dan yang bawah ini adalah suhu, kita set juga di 30. Ini nilai sensor yang kebaca. Jadi untuk sensor yang kebaca itu manual dengan menggunakan klik mouse. Sekarang kita coba run. Di sini sudah kelihatan untuk suhu dia naik dari 90 ya, langsung ke atas 255. Artinya dia naiknya secara cepat. Kita stop dulu. Stop. Nah, di sini ya kita bisa lihat untuk suhu dia memiliki kenaikan yang cukup pesat. Kenapa? Karena di sini nanti kita membuat nilai P, I, dan D ya. Saya belum jelaskan. Nah, ini nilai P. Nilai P itu sama dengan 8, I sama dengan 1, dan derivatifnya sama dengan 0. Jadi kita sudah mengatur set PID nya 8, 1, 0. Maka dia akan memiliki kenaikan increment yang cukup pesat. Nah, sedangkan yang satunya ini tanpa PID, karena dia increment di 0,5, maka dia dimulai dari 0. Sekarang kita stop. Kita akan coba merubah nilai set PID nya. Yang pertama tadi adalah set PID dengan nilai P nya 8, dan integralnya 1. Sekarang kita rubah 8 nya, kita rubah menjadi 2, kita perkecil menjadi 1 saja. Kemudian untuk integral kita rubah menjadi 0,1. Oke. Dan kita verify. Ini masih sama untuk set nilai di awal, sensornya 30. Coba kita jalankan. Nah, ini dimulai dari 11, 12, 13. Jadi ini lebih ke
kenaikannya lebih kecil ya, kenaikannya lebih kecil, 1111, tapi dia dimulai daripada 11. Kita stop dulu. Nah, ini kenaikannya lebih kecil, lebih lama, jadi waktu time restnya dia lebih lama ketika nilai B nya kecil ya. Ketika nilai B nya kecil, dia waktu time restnya lama. Nah, untuk lebih jelasnya gimana kecepatannya, kita harus menggunakan real atau motor yang real seperti Land Racer dan lain-lainnya. Karena ini menggunakan simulasi pada PC atau pada Proteus, jadi untuk simulasi PID hanya bisa dilihat dengan nilai kenaikannya seperti ini. Jadi intinya dalam pemrograman PID ini yang paling penting adalah gimana kalian mampu mengeset nilai dari proporsional, integral, dan derivatif ya. Jadi kalian cukup merubah atau gimana seni kalian di dalam mengetahui nilai kecepatan motor, berapa nilai P nya, berapa nilai I nya, dan berapa nilai D nya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang PID, dan mungkin masih banyak yang kurang. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.